tujuannya speak up itu supaya ada responnya dari pihak pengembang, tapi sampai sekarang belum ada respon. Iya, pengen ini sih minta bantuan sama pihak-pihak yang terkait aja yang bisa ngurusin masalah ini, karena kan ini masalahnya udah sangat berlarut gitu. 17 dibagi 17 ahli waris. Nah kan kalau misalnya aku sama suami itu ikut salah satunya ahli warisnya, ya mungkin kalau sekitar 10% kali ya, mungkin ya. Jadi karena kan karena ini udah lama banget ya, udah dari tahun berapa, yang pemilik aslinya tinggal satu, dan itu kebetulan kakeknya suami gitu. Kalau yang lain tinggal ahli warisnya gitu. Lokasinya di Jakarta Utara, di dekat-dekat Kelapa Gading. Kalau mulai pengurukan itu mereka mulai 2011 dan ini kan juga berhubungan sama pengembang besar ya, mungkin jadi agak susah gitu. Sempat mengajukan somasi atau ingin mengajukan tuntutan ke pengadilan juga nggak sih, Kak? Somasi udah sampai 3 kali dan nggak ada respon. Kalau untuk ke pengadilan gini deh, kita sebenarnya mintanya direspon aja dulu, kita duduk bareng, kita ngobrol aja gimana sih enaknya, gimana sih cara pembagiannya gitu-gitu. Yang penting kan kita ada itikat baik aja dari mereka. Belum ada respon sama sekali, makanya udah bertahun-tahun. Sebenarnya kan dari yang sebelumnya udah inkrah, kita udah tinggal pembayaran sebenarnya. Cuman dari situ ya mandek aja, nggak ada kabar apa-apa gitu, sampai akhirnya ganti lawyer yang baru, udah di pengumpulan datanya kan juga lama ya, karena banyak orang gitu, jadi pengumpulan datanya hampir setahun, dan ini baru diurusin lagi, udah dikasih surat segala macam, dan sampai sekarang belum ada tanggapan. Untuk nominalnya kan kita nggak bisa nyebutin ya, ya itu yang beredar itu 1 triliun itu kan untuk dengan harga tanah sekarang ya gitu, tapi kan kita nggak menuntut segitu, kita cuman minta itikat baiknya aja gitu, karena kan dari awal nggak ada permisi, maksudnya nggak ada yang ini kita mau bangun tanam, kita mau bangun lahan apa, kita mau bangun apa, itu nggak ada sampai maksudnya sampai pihak yang pemilik aslinya pun nggak tahu gitu. Udah tiba-tiba udah diuruk aja. Nggak ada omongan sama sekali awalnya, Kak, dari tahun 2011 itu, Kak, sampai sekarang. Tapi emang jarang dicek ya, Kak, tanah itu jarang dicek sampai bisa kecolongan kayak gitu ya? Sebenarnya kalau untuk yang lama-lamanya aku kurang paham ya, karena kan itu tanah suami ya, dan aku juga baru tahu itu di tahun 2021 gitu. Jadi setelah aku tahu barulah, karena kan mungkin aku nggak tahu ya, lawyer yang lama mungkin disebut yang lebih besar atau gimana, kan kita nggak tahu, karena ada indikasi bilangnya begitu gitu loh. Nah iya, ini aku coba cari teman aku kan lawyer, ya udah nih ada bagian kepailitan gitu, ya udah setelah diskusi baru gitu. Nah kalau untuk yang pengecekan aku nggak tahu ya, karena mungkin udah banyak juga yang pindah, udah yang ada di luar Jakarta, ada yang apa, mungkin pada saat 2011 itu ya mungkin mereka karena orang-orang kecil ya mungkin jadi nggak tahu gimana langkahnya, nggak tahu kemana, mungkin seperti itu. Luas tanahnya sendiri berapa sih, Kak? Kurang lebih 9,3 hektar. 9,3 hektar itu dibagi 17. Yang diserobot pengembang sendiri berapa luas nih, Kak? Ya itu yang tanah pemilik ahli warisnya itu segitu. Sebenarnya mungkin lebih 13 sekian. Nah, cuman karena sebenarnya ada 24 ahli waris. Nah, karena kan kita ini harus gerak cepat ya, yang itu mungkin datanya belum komplit, atau mereka udah ada yang udahlah mau ngurusin ini itu udah keluar biaya segala macam, nggak ada ujungnya gitu, jadi udah ada yang hopeless. Nah yang datanya sudah terkumpul itu ya 17 kepala keluarga gitu. Tapi sempat ditelusuri nggak, si pengembang itu bisa beli tanah itu dari siapa dan siapa gitu? Aku kurang paham deh kalau soal itu ya, mungkin di dokumennya di lawyer udah lengkap mungkin ya gitu. Cuman pas aku lihat sendiri itu udah jadi apartemen, udah jadi perkantoran, udah jadi ya lahan komersil lah gitu, dan kan pengembang besar juga gitu. Jadi ya masa sih
hal kayak gini nggak mau apa sih namanya, nggak mau ada itikat baik. Tapi sempat datang ke kantor pengembang itu buat konsultasi atau komunikasi lebih lanjut itu sih. Karena mungkin ini udah menaun ya, bertahun-tahun, mungkin juga pengurusnya udah ganti-ganti gitu juga. Nah kalau untuk berhubungan langsung mungkin dari lawyer-lawyer sebelumnya aku kurang paham deh gitu. Tapi untuk yang sekarang ini baru melalui surat. Tapi kedepannya kamu akan dan suami mau ngambil apa nih? Langkah awalnya. Ya makanya aku kan katanya sekarang kan yang viral dulu nih baru dilihat yang gitu kan. Aku lagi coba untuk itu, makanya aku speak up supaya ada paling nggak atensi dari mereka. Kita lihat dulu berapa bulan ke depan gimana, ada apa namanya, ada dari mereka ada itikat baiknya, ada yang hubungi pihak lawyer nggak atau pihak kami gitu. Mungkin kalau misalnya sudah berapa lama nggak ada kelanjutan lagi, ya mungkin nanti kita diskusi lagi sama lawyer gimana langkah ke depannya. Status suratnya apa? SHM? Udah SHM semua. Udah SHM Udah semua. hak milik ya para pemilik. Sama yang diserobot juga. Iya. Waktu di tanah itu udah ada pagar atau plang gitu tanda pemilikan. Ada. Untuk sekarang ya. Untuk sekarang Oh, baru udah setelah kejadian oh nggak ada? tahu kalau Sebelum yang dulu kejadian, sih aku iya. belum paham ya gimana gitu. Cuman kalau sekarang kan udah diplang sama pengembangnya itu. Oh, udah diklaim langsung kayak. Memang. Oke.